Pagi, Kita Bu. ya kita mulai aja ya. Iya, Bu. Udah ada 58 orang sih di sini sambil ditunggu aja teman-teman yang lain. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan nggak dari materi sebelumnya? Kita kan sebelumnya udah bahas tentang bangunan, fasilitas, dan peralatan. Nah, sekarang itu kita akan bahas tentang gimana sih cara pembersihannya. Nah, jadi kalau misalnya kita masih belum ngerti tentang bangunan itu seperti apa, fasilitas itu seperti apa, atau alat-alat yang digunakan itu seperti apa, gimana kita tahu gimana kita bisa tahu cara pembersihannya kalau memang ada yang belum dipahami gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya memulainya? Kalau mau ditanyakan silahkan, dan apabila mungkin emang ada yang bisa kita diskusikan dulu sebelum kita memulai juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada mungkin nanti saya langsung aja. Oh, berarti aku nggak salah pilih nih, Dok. Timbal ini selain Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kunci. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin nanti saya langsung aja ya. Saya langsung bahas aja tentang sanitasi dan higien. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih perbedaan antara sanitasi dan higien itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Hygiene itu apa sih? Sanitasi itu apa sih? Kan kalau kalian tahu ya sekarang ada namanya hand sanitizer lah, terus kita harus menjaga hygiene kita lah. Itu maksudnya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau sanitasi itu lebih ke lingkungannya, Bu. Kalau hygiene itu lebih ke individu atau manusianya. Oke, bisa seperti itu. Mungkin saya akan nambahkan sedikit ya. Kalau sanitasi itu kita memang lebih ke arah bagaimana kita menjaga, supaya itu lebih ke arah peralatannya. Gimana caranya kita menjaga hygiene dengan, suatu fasilitas untuk mensanitasinya. Sanitasinya itu seperti apa gitu kan, untuk kita membersihkan sesuatu. Nah, kalau hygiene itu lebih ke arah dari kitanya sendiri memang harus menjaga hygiene-nya itu. Jadi kita menjaga hygiene dengan apa sih? Dengan mensanitasi, intinya gitulah kalau misalnya kita mau menjadikan suatu kalimat ya. Jadi di situ juga kan kita jadi bisa tahu sanitasi itu menjadi sebagai alat atau sebagai fasilitas untuk kita bisa, memiliki tingkat hygiene yang, cukup sesuai, gitu. Nah di sini dalam materi pembahasan kita hari ini, saya akan bahas tentang adanya personel atau ruang lingkupnya itu lebih ke arah, kita ngomongin tentang hygiene atau sanitasi untuk personel, untuk bangunan, untuk peralatan dan perlengkapannya, kemudian ada bahan produksi dan wadahnya, terus ada bahan pembersih dan desinfeksi. Jadi gini, ruang lingkup di sini tuh kita ngomongin tentang sanitasi dan hygiene tentang personel nih. Itu kan udah jelas ya, personel itu menjadi satu tolak ukur karena pada saat kita bekerja di suatu industri farmasi, kita menjadi orang yang mengerjakan dan kita ada resiko untuk kontak dengan bahan, dan sedangkan kita tahu bahan itu sendiri tuh memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda dan bisa jadi tingkat resikonya tuh tinggi atau beresiko tinggi yang dapat menyebabkan kesehatan kita tuh menurun karena kita sering kontak nih dengan produk tersebut yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Nah, itu yang kita hindari karena itu menjadi suatu resiko terbesar dalam pekerjaan kita gitu. Nah, gimana sih caranya nanti kita bahas. Kemudian bangunan. Kalau sanitasi dan hygiene bangunan kita udah jelas ya, kayak waktu kemarin saya ngomongin tentang bangunan kenapa sih harus dilengkung, ada lengkungannya setiap sudut. Terus kenapa sih lampunya itu kalau diganti itu dari atas, enggak langsung ganti aja. Terus yang kemarin saya cerita tentang eee, area atau ruangan yang kita bisa cuci tuh kita benar-benar bilas dengan air semua.
Nah, itu gimana sih? Nah, itu semua tuh memiliki prosedur atau metode yang berbeda-beda setiap aspek bangunannya itu sendiri. Kemudian ada peralatan yang kita gunakan misalnya nih ada tangkinya, terus pada saat kita ada mixing, ada mixernya kan, mixernya itu kan ada banyak pisau-pisaunya tuh, gimana sih cara cara kita membersihkannya, karena kita ngebersihin pisau sama kita ngebersihin ruangan itu kan beda. Istilahnya kayak, kalian cuci piring nih, sama kalian ngepel, itu kan 2 hal yang berbeda. Walaupun intinya itu kita mensanitasi keduanya, entah itu piring atau lantai, supaya apa, untuk kita mencapai higienis gitu, agar kita mencapai, kondisi di mana kondisi itu tersebut itu bisa hygiene atau bersih gitu. Nah, di sini peralatan dan perlengkapan juga memiliki prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan, karakteristik dari peralatan itu sendiri, kemudian bahan produksi dan wadahnya. Nah, wadahnya itu kan misalnya kalau kita habis nimbang nih, kita, timbangan kita gimana, gitu kan. Kita harus bersihin dulu sampai sedemikian rupa supaya mencegah terjadinya kontaminasi silang di situ. Makanya di sinilah dibutuhkan sanitasi dan hygiene untuk wadah-wadah pada saat produksi, pada saat kita, lagi mengerjakan gitu kan, kayak tangkinya lah atau apanya. Nah, itu sangat penting menjadi satu, resiko nantinya kalau kita nggak bisa membuat dia itu dalam kondisi yang, bersih gitu. Kemudian ada bahan pembersih dan desinfeksi. Nah, baik lagi kalau misalnya bahan pembersih dalam setiap alat, peralatan, atau bangunan itu kan beda-beda. Misalnya nih kalian tadi cuci piring, kalian kan pakainya, sabun cuci piring kan, nggak mungkin kalian pakai untuk, cairan untuk pembersih lantai misalnya, itu kan berbeda gitu. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan, desinfeksinya seperti apa caranya, terus juga bahan pembersihannya seperti apa gitu, terus prosedur itu seperti apa. Nah, itu yang harus benar-benar, kita telusuri satu persatu. Oke. Kemudian hygiene perorangan. Nah, sini nanti saya akan bahas tentang gimana sih caranya, kita menjaga, kebersihan dari personel, orang nih, gitu kan. Kebersihan orang itu nggak cuman sekedar kita memakai baju yang cuman bersih, enggak. Tapi kita itu, harus menyesuaikan juga dengan kondisi di mana kita bekerja. Misalnya, kalian bekerja di ruangan kelas, B misalnya yang steril ya. Berarti kan kalian benar-benar harus pakai APD yang lengkap tuh, yang pakai, wearpack atau jas lab yang kayak astronot kayak gitu. Itu kan untuk melindungi apa, untuk melindungi kalian, tingkat kebersihan untuk kalian sendiri dan untuk, produk gitu, agar tidak terjadi kontaminasi silang dan, nggak terjadi kayak apa ya, kita bisa mengotori produk atau produk bisa memapar kita. Karena kan kalau kita terpapar oleh produk kan kita nggak pernah tahu produk itu apa. Misalnya kayak produk yang mengandung hormon, itu kan bisa mengganggu keseimbangan hormon kita. Kemudian kayak, zat-zat yang sedatif misalnya. Nah, itu kan bisa menyebabkan kita bisa kehilangan kesadaran loh apabila, keseringan terpapar. Nah, itu yang memang apa ya, dihindari. Makanya itu menjadi satu resiko terhadap pekerjaan, gitu. Nah, di sini personel makanya harus menggunakan APD yang sesuai. Misalnya kalau kalian adanya di lab, ya kita nggak perlu pakai wearpack yang kayak astronot di lab, gitu. Kita harus disesuaikan dengan tingkat tingkat bahaya atau tingkat resiko keamanan apabila kita memakai, APD itu sendiri. Di mana kita mau bekerja di situlah kita harus sesuaiin APD yang kita gunakan, gitu. Kemudian ada prosedur hygiene per orang, berlaku di seluruh area pabriknya ini, jadi nggak cuma sekedar orang yang bekerja di area produksi aja nih harus pakai, yang harus menjaga hygiene-nya, gitu. Ini enggak, karena kan kontaminasi bisa dari siapapun dan dari mana aja, gitu. Jadi biasanya makanya pada saat kita masuk area pabrik, biasanya kita akan
ganti sepatu, terus kita pakai jas lab gitu kan, nggak langsung, ya udahlah kita pakai baju biasa aja terus udah kita sepatu dari luar bisa masuk ke area pabrik, itu nggak kayak gitu. Itu menjadi jadi prosedur hygiene seseorang untuk yang apabila dia masuk ke dalam suatu area pabrik gitu. Kemudian saat dia di area kerja, dia harus mengganti baju dan dengan baju kerja. Nah itu yang saya tadi bilang, dia harus dari luar kan apa ya, kayak banyak kontaminasi dari luar kan. Untuk mencegah itu gimana? Ya, kita pada saat kita masuk ke area produksi atau area lab atau area manapun, kita itu udah mulai bisa menjaga dengan mengganti baju, kita cuci tangan, terus juga kita ganti sepatu gitu. Jadinya sampai ke area tersebut tuh kita meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi yang dari luar gitu. Kan kayak apa ya, jadi kayak percuma kan kita menjaga kebersihan kelas, kebersihan area, tapi kita sendiri kotor gitu untuk menjadi satu kontaminan nantinya gitu. Kemudian program hygiene diatur secara rinci dan diadaptasi dalam segala kebutuhan. Jadi di sini program hygiene itu nggak saklek nih, misalnya kayak dari pabrik A sama pabrik B pokoknya sama aja gitu kan cara hygiene-nya atau cara sanitasinya, nggak gitu. Jadi itu tuh dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan produknya dan luas area pabriknya itu sendiri. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di pabrik A, kalau di pabrik A nih, kalau misalnya dia mau mencuci atau membersihkan ruangan, dia butuh 5 liter air misalnya, ditambah sama biasanya ada namanya Wipol untuk desinfektannya. Terus, tapi kalau misalnya itu areanya misalnya 10 kali 10 liter, itu 5 kali butuhnya sama juga 5 liter gitu. Jadi disesuaikan kita tuh mendapatkan kondisi yang optimum gitu. Kelebihan, kekurangan juga karena pada saatnya nanti kita harus bisa menentukan kita pakai desinfektan apa sih, dan disinfeksinya harus pakai apa sih. Nah, itu ditentukan dengan cara divalidasi gitu. Jadi misalnya nih, satu ruangan misalnya dipakai untuk mixing paracetamol, bikin tablet paracetamol misalnya. Terus kita bersihin ruangan. Kita nanti mau pakai untuk pembuatan tablet asam mefenamat misalnya. Nah, kita gimana sih taunya kalau misalnya area itu udah bersih dari paracetamol atau belum? Nah, itu biasanya kita akan ngecek air bilasan kita nyuci, kita cek misalnya kan paracetamol itu penetapan kadarnya pakai HPLC nih. Ya udah air bilasan itu kita injek ke HPLC. Ada muncul nggak paracetamolnya? Kalau misalnya sampai ada muncul, kita harus bersihin lagi sampai akhirnya air bilasan itu benar-benar nol dari kontaminan dan kita kita tulis tuh berapa kali kita harus ngebilas ruangan tersebut. Nah, itu yang namanya validasi pembersihan gitu. Jadi nanti mungkin kalian juga nanti akan ada satu bahasan pokok bahasan lagi tentang validasi dan di dalamnya itu ada validasi pembersihan entah itu untuk ruangan, untuk peralatan dan lain sebagainya yang memang itu menjadi satu apa ya metode yang wajib dilakukan oleh suatu industri farmasi untuk kita menjamin bahwa kebersihan dari area tersebut itu masih terjaga gitu. Kemudian semua personel harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Nah, ini merupakan suatu kewajiban dari pabrik karena pada saat orang tersebut pertama kali masuk nih ngelamar kerjaan gitu kan, psikotes, terus juga interview dengan user, dan terakhir itu ada namanya medical check up untuk kita tahu pada saat dia pertama kali join masuk ke pabrik tersebut, dia punya penyakit bawaan apa enggak. Apabila dia cukup sehat dan tidak dapat menimbulkan resiko terhadap pekerjaannya, maka dia akan diterima.
Tapi kalau misalnya nih, ada beberapa poin yang memang nggak bisa diterima karena, kesehatannya dia itu memang mungkin ada di area batasnya gitu kan. Dia kayaknya nggak bisa nih, karena pada saat dia mengerjakan itu, nanti malah bisa makin memperparah penyakitnya, itu juga kan nggak diperbolehkan. Nah itulah, makanya harus ada MCU ini sangat penting, gitu. Kemudian, setiap tahun itu akan dicek selalu kesehatan dari setiap pegawai. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat, seseorang gitu menjalani sakit misalnya nih ya, dia itu ada penyakit, bawaan misalnya, tapi kalau pada saat dia membuat mixing suatu obat, itu bisa memperburuk, kesehatannya dia atau bisa berinteraksi dengan obat yang dia minum misalnya, karena kan terpapar kan, itu dapat menyebabkan resiko atau bahaya terhadap orangnya itu. Nah, itu juga nggak diperbolehkan, gitu. Jadi fungsinya itu medical check up itu sangat penting, untuk menjamin bahwa kesehatan dari setiap personel itu masih cukup baik, gitu, dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada dari kalau misalnya dari ketenagakerjaan itu kan mereka harus menjamin banget nih bahwa pekerjaan yang dilakukan itu harus ada, sistem K3. Jadi kesehatan, keselamatan kerja itu penting gitu. Jadi, itu menjadi core atau tolak ukur untuk kita menjamin bahwa orang yang bekerja itu tetap sehat, seperti itu. Kemudian, semua personel wajib menerapkan hygiene perorangan yang baik, karena balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin hygiene perorangan, itu balik lagi ke individual, jadi tanggung jawab masing-masing pekerja. Jadi nggak bisa tuh, dia misalnya kotor-kotoran misalnya dari luar, udah nggak usah langsung masuk ke area pabrik. Nah, itu dia sangat menyalahi. Nggak cuman dari dianya yang nggak menjaga kebersihan, tapi dia bisa menjadi kontaminasi baik itu untuk orang lain maupun untuk produk yang lagi kita, buat istilahnya gitu. Kemudian, tiap personel yang mengidap penyakit atau menderita luka dilarang menangani bahan atau proses produksi. Jadi kalau misalnya ada luka terbuka nih, itu kan dia tuh bisa terpapar dengan zat aktif atau zat kimia lainnya yang mungkin bisa membahayakan kesehatannya dia atau lukanya tersebut misalnya bisa jadi enggak kering-kering lah istilahnya gitu. Terus, luka tersebut bisa jadi meng apa ya, kayak, mengkontaminan, si produk misalnya nih ya, kayak misalnya orang tuh habis jatuh atau misalnya, ada luka lah gitu kan ya, masih ada kayak semacam cairan darahnya gitulah gitu. Pada saat kayak gitu, tetap bekerja gitu kan. Nah, kalau darahnya itu nempel misalnya di alat atau di produk, itu kan bisa menjadi kontaminasi kan. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Dan bisa jadi, lukanya itu malah jadi nggak kering-kering karena terpapar sama zat kimia lain misalnya. Yang bisa justru membahayakan. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau orang yang mengidap penyakit atau menderita luka itu misalnya operator misalnya kan, itu dia akan lapor ke koordinator atau ke supervisornya. Nah, kalian itu di pabrik itu rata-rata kalau nggak level koordinator atau level supervisor. Jadi kalian itu bukan yang mengerjakan cara bikinnya sampai benar-benar nyalahin mesin lah, segala rupa itu enggak. Itu mereka semua operatornya, tapi kalian lebih ke arah mengecek kesiapan dari alat maupun dari operatornya. Entah itu kesehatan operator, entah itu dia kondisi operator terus lagi seperti apa, kalian harus benar-benar menjamin bahwa kondisi-kondisi tersebut itu tidak apa ya, dapat menimbulkan resiko terhadap proses yang akan dijalani. Misalnya orang lagi sakit, operatornya sakit, misalnya pilek atau gimana, itu kan pasti dia itu untuk dia bisa sadar penuh atau, dia bisa kuatlah untuk, menjalani aktivitas tersebut, mungkin lebih berat ya kalau operator ya. Nah, itu dia kuat apa enggak? Kalau memang nggak kuat dan malah akhirnya malah jadi salah, menimbulkan kesalahan, itu bisa berdampak kepada, departemen lain dan dapat merugikan perusahaan. Nah, itulah yang harus kalian menjadi pertimbangan, gitu.
Oke, kemudian dihindari bersentuhan langsung dengan produk. Ini juga udah cukup jelas karena dengan adanya sentuhan pasti bakal akan ada timbulnya kontaminasi. Takutnya ada kontaminasi silang di situ gitu. Kemudian perlu adanya instruksi cara mencuci tangan yang baik karena banyak banget orang yang cuci tangan ya udah asal air mengalir terus pakai sabun, entah itu gimana cara cara membilasnya, cara mencucinya nggak cuma sampai 5 detik udah dicuci lagi. Nah, itu juga kan nggak sesuai. Nah, makanya biasanya kita itu akan nempel cara atau instruksi untuk mencuci tangan yang baik gitu. Kemudian tidak diperbolehkan untuk makan dan minum itu udah jelas ya. Dalam satu pabrik itu nggak bisa kita makan dan minum karena dapat menimbulkan entah itu jadi kotor, jadi kontaminasi ke ke produk atau bisa jadi itu bikin serangga-serangga masuk jadinya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini cukup jelas? Kalau cukup jelas, cukup jelas ya. Saya lanjut ya. Kita lanjut ke sanitasi dan hygiene perbangunan. Nah, jadi seperti yang tadi saya ngomong ya tentang bangunan itu memang harus dicuci istilahnya atau harus dibersihkan. Itu gimana sih caranya? Nah, cara-caranya itu memiliki prosedur yang berbeda-beda. Setiap bangunan, setiap area itu memiliki prosedur yang berbeda. Misalnya nih, kalau di ruangan kelas kelas F di lab gitu kan. Kalau misalnya ada tumpahan gitu kan, ada tumpahan zat kimia, cara membersihkannya beda dong sama cara ngepel lantai yang ada di ruang produksi yang memang di dalam itu tuh areanya tuh ada epoksi dan lain sebagainya, itu pasti beda gitu. Jadi nggak ada yang saklek atau ada aturan yang ketat yang mengharuskan bahwa ruangan itu bagusnya pakai zat A untuk ngebersihin, itu enggak. Semua itu dibalikin lagi ke masing-masing pabrik atau masing-masing area, cara pembersihannya itu seperti apa. Jadi nggak harus tuh di pabrik A harus sama dengan pabrik B, sama dengan pabrik C, cara ngebersihinnya gitu. Terus menggunakan air yang 5 liter gitu dalam satu ruangan gitu, enggak. Jadi ya itu semua disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan mereka gitu dan harus sesuai dengan prosedurnya. Nah, gimana sih caranya kita dapetin prosedurnya itu? Nah, itulah kita memulai trial dan error. Yang tadi saya bilang menggunakan cara validasi pembersihan, terus kita benar-benar yakin bahwa area tersebut sudah bersih. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian bangunan memiliki desain yang mudah dibersihkan. Nah, ini lebih ke arah yang kayak banyak lengkungan, jadi setiap sudut itu malah jadi ada lengkungannya. Terus juga kayak lampu kan apabila misalnya mati, kita gantinya dari atas, bukan langsung dari area tersebut, karena kan nanti bakal menimbulkan celah kan di situ. Nah itu, kemudian juga banyak desain-desain yang memang diwajibkan dari awal, nggak cuma sekedar estetika pada saat mendesain suatu pabrik, tapi kita lebih ke arah bagaimana caranya membersihkan dan mencegah terjadinya kontaminasi, sehingga dapat meminimalkan resiko yang mungkin terjadi gitu. Oke, kemudian kita juga harus memiliki prosedur pengolahan limbah dan cara pembuangan limbah. Nah, limbah-limbah di sini juga kan kita memang ada beberapa pengolahan limbah kayak misalnya kan limbah itu dikategorikan kan, ada limbah reguler, ada limbah B3, ada yang beracun dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kalau memang kita nggak bisa mengolah, kita bisa partnership atau kita bisa menunjuk pihak ketiga untuk membantu kita untuk pemusnahannya. Kayak misalnya nih, sisa-sisa etanol atau alkohol yang dari metanol misalnya dari HPLC, sisa buangan HPLC gitu kan. Nah, kita serahkan kepada pihak ketiga untuk pemusnahannya. Jadi nanti ada kontrak tersendiri di situ. Kemudian memiliki pest control yang terstandarisasi ini untuk mencegah adanya serangga atau hewan-hewan lainnya ya. Kemudian ada prosedur sanitasi yang jelas supaya karena setiap bahan, setiap alat atau setiap bangunan itu memiliki program atau cara sanitasinya itu yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan satu persatu gitu. Dan kemudian prosedur sanitasi berlaku untuk semua personel. Jadi nggak cuma 1-2 orang.
Kemudian ini sanitasi peralatan. Sanitasi peralatan itu biasanya peralatan harus segera dibersihkan setelah digunakan, itu jelas, cukup jelas ya. Metode pembersihan juga harus tersedia karena kita melakukan validasi, gimana caranya kita membersihkan peralatan tersebut. Nah itu. Kemudian ada area penyimpanan peralatan yang dapat dipindahkan. Terus di sini juga memang kita harus memperhatikan area penyimpanannya supaya dapat menjaga kestabilan atau menjaga kebersihan dari alat-alat tersebut. Jadi nanti ada juga alat yang udah disimpan 7 hari, setelah hari ke-8 itu mungkin udah banyak bakteri di situ. Kita harus membersihkan lagi walaupun kita udah bersihin, itu ada. Ada juga yang cuma tahan 3 hari nih, makanya kita harus melakukan validasi pembersihan, biar kita tahu alat tersebut tuh bisa bersih dalam kondisi bersih itu udah berapa hari sih gitu. Itu udah studinya tersendiri. Makanya nggak bisa main-main juga kita langsung bilang dalam 3 hari atau dalam seminggu gitu, nggak bisa karena setiap bahan atau alat itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ada memiliki prosedur tentang pembersihan dan sanitasi peralatan. Terdapat catatan dalam pelaksanaan pembersihan. Nah, di sini catatan ini sebagai trace nih. Misalnya, kok sebelumnya pakai asam mefenamat, dipakai buat bikin asam mefenamat nih alatnya nih, udah gitu oleh si A misalnya. Tapi ternyata ada sisa nih. Wah, dia nggak bersih nih ngebersihinnya. Kita bisa nge-trace siapa yang ngebersihin gitu. Ngebersihinnya kapan ya? Itu kan harus tercatat semuanya supaya kita lebih jelas pada saat pemakaiannya gitu. Terus desinfektan dan deterjen yang digunakan harus balik lagi nih ke pemeriksaan kesehatan. Tadi juga saya sudah cerita menjadi suatu kewajiban industri. Kemudian instruksi yang memastikan bahwa ada instruksi yang memastikan bahwa keadaan kesehatan personil yang dapat mempengaruhi. Nah, ini bisa karena dia tuh kesehatan itu dapat mempengaruhi mutu produk gitu. Nah, makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita benar-benar harus menjaga, harus benar-benar berkala nih, misalnya setiap tahun setahun sekali dan lain sebagainya untuk mengetahui bahwa kesehatan personel itu masih tetap terjaga aman dan stabil gitu, supaya kalau misalnya ada resiko terhadap personel kan kita juga nggak mau, terus pada saat kita kontak ke produk juga kita nggak mau. Nah, ini makanya pemeriksaan kesehatan ini sangat penting di sini. Kemudian apa aja sih prosedur pembersihan sanitasi? Nah, ini biasanya dalam prosedur pembersihan dan sanitasi itu ada penanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembersihannya. Alat A misalnya, terus jadwal pembersihannya kapan. Terus ada tuh istilahnya kayak deskripsinya tentang gimana sih cara pembersihannya, dari metodenya dan lain sebagainya. Terus kan kalau misalnya kita mau ngebersihin tangki misalnya, itu kan banyak tuh yang bisa harus kita copotin satu-satu, harus dibersihin satu persatu misalnya kan komponen-komponennya. Nah, di situ harus ada tuh instruksinya, cara nyopotinnya gimana, cara masangnya lagi gimana. Terus instruksi menghilangkan identitas dari base sebelumnya. Biasanya tuh ada tuh apa gitu. Nah, itu ada instruksinya. Kemudian instruksi melindungi alat yang bersih dan sudah dicuci. Misalnya alatnya bersih, harus kita tempel tuh, alat ini bersih gitu. Tanggal berapa pembersihannya. Jadi jelas identitasnya, bisa dipakai atau belum gitu kan. Kemudian ada inspeksi kebersihan alat. Nah, ini juga menjadi suatu tugas dari seorang apoteker, karena apoteker yang ada di industri itu lebih ke arah banyaknya tuh ya, tanggung jawabnya itu lebih ke arah pengecekan, inspeksi, bikin prosedur, terus instruksi kerjanya kayak gimana, ngecek lagi si operator udah menjalankan sesuai prosedur apa enggak, instruksi kerjanya udah sesuai apa belum nih gitu. Jadi itulah tugas-tugas apoteker di situ, bukan kalian yang bikin, kalian yang mixing atau kalian yang nimbang dan lain sebagainya, itu karena udah ada operatornya di sana, personel lainnya di sana yang dipekerjakan memang khusus itu, gitu. Kemudian penetapan jangka waktu maksimum untuk pembersihan alat yang tadi saya ceritain, terus kemudian ada prosedur pembersihan, sanitasi dan hygiene harus divalidasi dan dievaluasi secara berkala supaya kita ngelihat efektivitasnya tuh masih cukup nggak, udah cukup sesuai apa belum gitu, apa mungkin emang harus ada yang diperbaiki untuk kita meningkatkan mutu dari kebersihan itu sendiri. Kemudian ada prosedur tertulis dan catatan pelaksanaan yang harus tersedia. Gitu. Dan ini ada beberapa alat pelindung diri yang
sebagian ya kayak gloves, goggles, ada earplug, ada masker, ada jas lab. Ini yang biasa digunakan di pharmaceutical industry. Oke, sampai sini aja mungkin pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa udah cukup jelas tentang cara pembersihan ya? Karena lebih balik lagi, kalau kita ngomongin tentang cara pembersihan, kita ngomongin tentang masing-masing produk itu pasti berbeda-beda. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak sampai di sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya yang untuk waktu pembersihannya itu apakah dilakukan sebelum dan sesudah kita menggunakan alat atau Ya. ada satu? Iya, jadi prosedur pembersihan itu biasanya kita lakukan setelah kita pakai, istilahnya kita langsung cuci. Kalau misalnya misalnya setelah itu, misalnya kan dalam bentuk bersih nih, ya kan? Nah, kalau misalnya dia udah divalidasi selama 3 hari, dia itu tetap bersih, kita nggak usah cuci lagi sebelum kita pakai. Kalau masih dalam range 3 hari ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya itu ya berarti sebelum digunakan kita harus cuci, sesudah digunakan kita harus cuci gitu. Jadi untuk menjamin bahwa benar-benar bersih alat yang kita gunakan. Gitu. Ada lagi mau nanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan hari ini. Perkuliahan hari ini mungkin dari kalian bisa baca-baca lagi ya materi-materi sebelumnya. Untuk minggu depan nanti kita akan mengadakan review sebentar. Mungkin bisa lebih ke arah tugas atau project dan lain sebagainya. Untuk dari saya juga untuk memastikan bahwa kalian itu memang udah memahami dari setiap materi-materi yang telah dipaparkan gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak mungkin saya tutup aja. Udah cukup jelas semua ya? Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau kayak gitu saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi.